Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triyutnasari. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai model data. Oke, kita langsung saja. Apa sih model data? Merupakan sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, makna data, dan batasan data. Nah, jenis-jenis dari model data sendiri itu ada dua. Yang pertama model data yang berdasarkan objek dan model data berdasarkan record. Nah, kalau yang berdasarkan objek itu menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Sedangkan kalau berdasarkan record itu menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antara data dalam basis data. Nah, di sini jenisnya untuk model data berdasarkan objek itu ada 4 ya. Yang pertama, entity relation model, kedua, object oriented model, 3, semantic data model, dan yang keempat, fungsional model. Sedangkan kalau model data berdasarkan record itu ada 3, model data relasional, 2 model data hierarki, dan yang ketiga model data jaringan. Nah, di sini kita akan bahas dulu mengenai model data berdasarkan objek. Oke, yang pertama, entity relationship model. Apa sih entity relationship model? Merupakan model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Komponen utamanya biasanya ada entitas dan relation. Nah, kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui sejumlah atribut atau properti. Untuk contohnya seperti ini, misalkan ada tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Kemudian ada fieldnya ya, kemudian ada recordnya. Nah, perhatikan seperti di tabel peminjam. Di sini jika diperhatikan ada bagian field kode buku dan kode anggota. Nah, field kode buku berelasi dengan tabel buku, sedangkan kode anggota itu berelasi dengan tabel anggota. Lanjut, kita masih membahas tentang entity relation model. Nah, di sini kita membicarakan mengenai diagram entity relationship. Apa sih diagram entity relationship? Merupakan model entity relationship yang berisi komponen himpunan, entitas, relasi yang dilengkapi atribut-atribut dapat digambarkan menggunakan diagram entity relationship atau diagram IR. Nah, notasi dasarnya itu ada entitas yang diwakili dengan bentuk persegi panjang, kemudian atribut yang diwakili dengan oval, relasi yang diwakili dengan belah ketupat, dan penghubung yang diwakili dengan garis. Ini untuk notasi dasarnya. Sedangkan untuk notasi IRD sendiri sebenarnya ada banyak, seperti contohnya entitas. Untuk entitas tadi kan diwakili dengan notasinya persegi panjang, tetapi nanti akan berbeda lagi. Nah, ini bisa diperhatikan di dalam tabel notasi ya, bentuk entitas untuk misalnya yang jenisnya entitas lemah, entitas komposit. Lalu untuk relasi yang tadi belah ketupat, bagaimana kalau misalnya menggambarkan relasi pengenal. Kemudian ada lagi untuk atribut. Atribut itu misalnya untuk nilai kunci, atribut yang banyak nilai atau multi value atribut. Lalu ada lagi atribut derivatif, dan ada lagi atribut komposit. Nah, ini untuk gambaran notasi IRD. Namun untuk dasarnya tadi
ya. Untuk notasi dasar hanya ada entitas, relasi, atribut, dan garis penghubung. Lanjut kita ke mapping cardinalities. Nah, mapping cardinalities merupakan penentu jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Mapping cardinality itu ada 3. Yang pertama, relasi one to one. Nah, ini digambarkan seperti gambar di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak, yaitu satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Contoh, antara pegawai dengan kendaraan dinas. Satu pegawai memiliki satu kendaraan dinas. Atau sebaliknya, satu kendaraan dinas dimiliki oleh satu pegawai. Lanjut. Yang kedua yaitu relasi one to many. Untuk gambarannya seperti ini. Jadi setiap entitas pada himpunan A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Kita contohkan, dosen membimbing mahasiswa. Besar kemungkinan dosen membimbing banyak mahasiswa, tapi satu mahasiswa itu hanya dibimbing oleh satu dosen. Nah, itu gambaran untuk relasi one to many. Lanjut yang ketiga, yaitu relasi many to many. Nah, gambarnya seperti ini, di mana setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Kita contohkan, banyak mahasiswa memilih banyak mata kuliah. Nah, begitupun juga sebaliknya, banyak mata kuliah dipilih oleh banyak mahasiswa. Oke, lanjut. Berikutnya mengenai model berorientasi objek atau object oriented model. Nah, penggambaran model berbasis objek itu biasanya menggunakan UML. Penggambarannya ada 2 model. Yang pertama struktural diagram, biasanya terdiri dari kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Dan ada lagi behavior diagram, yaitu use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state chart diagram, sama activity. Perbedaannya begini, struktural diagram dengan behavior diagram. Kalau struktural diagram itu berhubungan dengan sistem computerized-nya. Oke, penggambarannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Sedangkan kalau behavior itu tingkah laku antara objek dengan sistem. Jadi ada hubungannya dengan sistem di luarnya, cara kerja di luarnya ya. Lanjut. Untuk contohnya di sini saya menggunakan kelas ya. Misalnya nama ini hanya penggambarannya saja. Ini ada nama kelasnya yaitu rekening, propertinya, nomor rekening, nama nasabah, tanggal buka, saldo akhir, metodenya bisa buka dan tutup. Sedangkan ada lagi rekening tabungan yaitu suku bunga, metodenya bayar bunga. Pemeriksaan rekening, saldo minimal, overdraft,
dan metodenya bayar biaya dan tutup rekening. Nah, ada yang dinamakan dengan inherit. Nah, ini turunan dari rekening, di mana rekening terdiri dari rekening tabungan dan pemeriksaan rekening. Nah, ini ada lagi polimorfisme. Lanjut kita ke semantik model. Merupakan relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau yang disebut dengan semantik. Nah, untuk notasinya sendiri itu hanya berupa garis. Yang garis pertama itu ada panahnya menunjukkan sebuah relasi, dan garis berikutnya tidak ada panah, itu menunjukkan atribut. Contohnya seperti ini gambarannya. Misalnya ada peminjam anggota Surya. Surya merupakan anggota memiliki pinjaman. Nah, atributnya Surya itu atributnya kode anggota dan nama. Peminjam itu kode anggota dan jumlah. Ini contoh dari semantik model. Lanjut ke fungsional data model. Merupakan bentuk model data semantik yang ada pada database history. Fungsi biasanya diterapkan ke variabel yang nilainya dapat berupa pengidentifikasi dengan objek atau record. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai model data berdasarkan record. Oke, yang pertama, model relasional. Merupakan data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Nah, model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau set teori, yaitu relation. Model relation menggunakan kumpulan tabel-tabel untuk merepresentasikan data relasi antara data-data tersebut. Untuk contoh seperti ini. Misalnya ada tabel supplier, tabel pengiriman, dan tabel suku cadang. Bisa kalian perhatikan ya, untuk relasinya di tabel pengiriman. Untuk nomor supplier itu diambil dari tabel supplier, dan nomor part itu diambil dari suku cadang. Lanjut, model hierarki. Biasanya disebut dengan model pohon karena menyerupai pohon yang terbalik. Kalau biasanya pohon itu bawah mengecil, atas membesar. Nah, ini karena dianggap terbalik, berarti yang atas itu mengecil, yang bawahnya itu membesar. Berarti modelnya segitiga lah ya, atasnya mengecil, bawahnya membesar. Model ini menggunakan pola hubungan orang tua anak atau parent-child. Setiap simpul bisa dinyatakan dengan lingkaran atau kotak. Setiap orang tua bisa memiliki hubungan one-to-one, atau beberapa anak bisa one-to-many. Sedangkan setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Jadi, itu hubungannya gini, antara orang tua dengan anak. Bisa orang tua memiliki satu anak atau bisa juga memiliki banyak anak. Tetapi yang namanya anak itu hanya bisa memiliki satu orang tua. Nah, simpul orang tua yang tidak memiliki orang tua disebut dengan akar atau root. Sedangkan simpul yang tidak memiliki anak disebut daun atau leaf. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini levelnya di atas itu satu berdiri sendiri. Kemudian level yang kedua, misalnya ini yang B. Yang B tidak memiliki anak lagi, tapi kalau yang C, D, E ini memiliki anak lagi. Kemudian level yang ketiga, misalnya ini huruf K-nya ini masih memiliki anak ya. Nah, level keempat nih anaknya tersendiri. Nah, ini tetap orang tuanya satu, tidak bisa terbagi. Nah, contoh ada dosen namanya dosen Baya, dia mengajar sistem database dan analisa
perancangan sistem informasi. Nah, untuk sistem database, mahasiswanya ada Nina, Lena, Hafiz, dan Novi. Sedangkan analisa dan perancangan sistem informasi, mahasiswanya ada Hafiz, Naya, dan Rafa. Oke, seperti ini. Lanjut model jaringan. Nah, model jaringan tuh menyerupai model hierarkis yang tadi. Cuma bedanya kalau tadi kan satu orang tua bisa memiliki satu anak atau bisa memiliki banyak anak. Sedangkan untuk anak hanya memiliki satu orang tua. Nah, kalau model jaringan, orang tua bisa memiliki satu atau banyak anak, dan anak pun juga bisa memiliki satu orang tua ataupun banyak orang tua. Jadi hubungannya bisa dikatakan many to many. Nah, data dalam model jaringan direpresentasikan dengan sekumpulan record, dan relasi antara data direpresentasikan oleh record dan link. Link dipandang sebagai pointer, record diorganisasikan sebagai graf. Contoh pada DBMS yang menggunakan model jaringan adalah CAIDMS atau DB dari Komputer Asosiasi Internasional yang sebelumnya dikenal sebagai IDMS, Integrated Database Management System. Nah, ini gambaran contohnya seperti ini. Kita ambil dosen yang tadi ya. Tadi kan mengajar sistem database dengan analisa perancangan SISFO. Nah, perbedaannya ada di mana? Ada di Hafiz ini. Hafiz selain belajar sistem database, dia juga belajar analisa perancangan sistem informasi. Nah, ini kenapa dianggap anak juga bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Sampai sini penjelasan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.